'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. Ya, silakan masuk. Ya, silakan. Dengan kakak siapa? Aku Intan Puji Astuti. Bisa dipanggil Intan. Jadi ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi tentang keluarga saya. Boleh yang diceritakan? Jadi saya menyukai suatu benda dari saya SMP, yaitu motor Vespa saya. Saya menyukai itu karena menurut saya dia itu antik, dia itu berwibawa lah pokoknya, saya pikir. Tetapi di suatu hari ayah saya ingin membelikan untuk saya lewat temannya. Nah, temannya ini memiliki motor Vespa yang dari dulu itu dari dia zaman muda sampai tua, akhirnya bosen dan dijual. Kebetulan ayah saya juga menginginkan Vespa. Akhirnya saya diajak oleh ayah saya ke rumah orang itu, dan saya pun tertarik untuk membeli Vespa itu. Nah, ayah saya pun setuju untuk membeli Vespa itu. Akhirnya ayah saya membeli Vespa itu. Di kebesokan harinya datanglah motor itu bersama ayah saya. Dikarenakan saya belum bisa, jadi saya hanya bisa menyalakannya saja, belum bisa membawanya di sana. Nah, suatu hari saya juga mau belajar motor itu, tetapi ketika saya siap-siap untuk belajar motor itu, saya mendengar percakapan ayah saya di lewat telepon di ruang tamu. Saya mendengar dia tuh ingin menjual Vespa tersebut. Saya sontak bertanya kepada ayah saya, kenapa ia pengen jual, kenapa ayah pengen jual motor kesukaan aku dari SMP. Tapi ayah saya menjawab yang bikin hati saya tidak enak, seperti ngapain? Emang di sini ada yang ngurus? Emang di sini ada yang suka? Padahal ayah saya tahu kalau itu tuh motor kesukaan saya. Tapi ayah saya malah menjualnya. Di sini saya merasa tertipu oleh ayah saya sendiri, karena awalnya dia itu pengen memberikan untuk saya, tapi dia malah kayak gitu, dia malah menjual lagi ke orang lain. Seperti itu. Menurut ibu, saya mengambil tindakan marah atau mengerti? Kalau menurut saya sih, boleh saya kasih saran? Boleh? Kalau menurut saya sih
Anda mengerti aja sih, jangan tidak marah. Takutnya kalau misalkan Anda berperilaku seperti itu, nanti malah bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambahkan masalah tersebut. Tapi ayah saya malah bohong sama saya tentang kenapa dia bilang motor itu untuk saya, sedangkan dia mau jual lagi di harga yang jauh lebih mahal daripada yang saya beli. Saya di sini tidak bisa bertindak banyak karena keputusan penuh dipegang oleh ayah saya. Saya juga ngamuk-ngamukan, saya pusing, saya kesel juga sama orang tua saya. Tapi ayah saya selalu menjanjikan untuk membeli motor itu. Tetapi lama sekali. Gimana ya? Kalau menurut ibu sih, kalau bisa, ibu kasih saran, kalau misalkan kamu ngerti atau enggak, kamu bertanya kepada ayah kamu secara baik-baik, kenapa ayah kamu bisa seperti itu. Jujur saya kecewa banget sama ayah saya, dan saya gak bisa menceritakan terhadap teman saya, takut dibilang lebay banget, dibilang alay banget. Kalau cerita ke adik saya juga belum ngerti yang di usianya masih 7 tahun. Cerita di ibu saya pun malah mengomeli saya, katanya saya harus ngerti keuangan keluarga, saya harus bersikap dewasa. Tetapi saya bingung, saya harus bersikap dewasa di mana lagi, karena orang bapak saya sendiri yang bilang ke saya kalau itu tuh buat saya, tapi ternyata hanya nipu. Akhirnya tujuan saya kesini buat ceritain itu karena saya takut buat orang-orang sekitar bilang saya alay, bilang saya gak suka, seperti itu. Pause dulu deh. Apakah ayah kamu menepati janjinya? Menepati ketika 2 tahun kemudian, Bu. Jadi kebetulan tetangga saya itu menjual Vespa kesayangannya dan ayah saya membeli, dan saya di situ memodif motor yang seperti rongsokan. Tetapi ketika saya memakai motor itu, saya banyak banget mengalami gangguan, mengalami omongan-omongan yang tidak enak yang saya dengar, bahkan mau di depan mau di belakang saya. Kayak gitu. Pause. Aduh, Bu. Seperti apa contohnya? Seperti suatu hari saya bermain dan membawa motor saya itu sama teman-teman. Contohnya seperti apa kalau boleh tahu? Seperti suatu hari kemarin itu saya bermain sama teman-teman saya.
kebetulan standarnya itu copot. Nah, ada temannya teman saya yang menghampiri kami dengan bilang, ya lah gaya banget lu pakai motor kayak gini, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, ketika saya mau main, ada teman-teman papa saya yang sedang bertamu di rumah saya, dan saya mau ngeluarin motor itu dari rumah saya. Teman ayah saya bilang, biasa anak muda kan pengennya gaya kayak gitu. Nah di situ saya mikir, tujuan saya untuk bawa dan bisa naik motor ini tuh bukan hanya untuk bergaya, tetapi saya juga seneng karena saya mempelajari dari dulu tentang perintilan-perintilan masalah yang ada di dalam Vespa. Jadi saya mempelajari itu, saya seneng. Tapi kenapa orang-orang malah kayak gitu ke saya gitu? Menurut ibu, saya harus ngasih sikap apa sih ke orang-orang yang mengunjung saya kayak gitu? Kalau menurut saya sih kamu tuh harus lebih bersikap kayak gak peduli dengan omongan orang. Kalau misalkan omongan itu menyakiti kamu cek aja. Walaupun orang berkata apa juga, kamu nanti juga kalau kamu sendirinya kayak ngamain dia bakalan capek juga kok. Tapi saya sakit banget hati saya, Bu. Saya nggak bisa digituin, Bu. Saya suka nangis sendiri kalau ingat perkataan kayak gitu. Saya juga sebenarnya ingin bersikap nggak peduli, tapi tuh saya bukan orang yang kayak gitu. Saya selalu dengar omongan orang, saya selalu mikirin omongan orang seperti itu, Bu. Jadi saya sebenarnya juga kesusahan sendiri karena saya terlalu memikirkan omongan orang gitu. Saya belum pegang terakhir. Ya, apapun yang terjadi, intinya jangan dengerin perkataan orang lain. Kamu tuh kayak biarin aja orang lain kayak ngomong ini itu sama kamu. Tapi kan kamu kan nggak kayak gitu prinsip kamu kan, beda dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi kayak cuek aja, jangan terlalu memikirkan orang lain. Boleh memikirkan, tapi kalau hal ini menyakitkan bagi kamu, jangan dipikirin, cuek aja ya. Intinya kamu sabar, terus cuek omongannya, pasti bakalan capek sendiri mereka kok. Saya boleh peluk ibu nggak? Boleh Pak. Semangat ya. Terima kasih Ibu. Saya boleh pamit? Boleh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Light